Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Hak Asasi Manusia. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih padamu karena Tuhan boleh tibakan atau sertakan kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat menghayati dan menghidupi dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita dari Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 9. Berbunyi demikian. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sejak Februari tahun 2022, Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina, negara tetangganya. Konflik yang berlangsung sejak tahun 2014 memuncak pada tahun 2022 dengan dilakukannya invasi oleh Rusia. Invasi militer yang dilakukan suatu negara kepada negara lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas kedaulatan negara lain serta menghilangkan nyawa orang lain. Sebenarnya ada banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala kecil. Misalnya penutupan rumah ibadah dan pelarangan beribadah atau pemberian sanksi pidana bagi orang-orang yang melontarkan kritik kepada pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi melalui diskriminasi terhadap etnis, suku, atau agama tertentu. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ini terlihat juga dalam perintah Tuhan kepada umat Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir dan memulai kehidupan sebagai bangsa yang baru. Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk tidak mempermainkan hukum dan membela yang salah, serta tidak boleh mengambil hak orang-orang miskin. Mereka juga tidak boleh merampas hidup orang lain dan tidak boleh menerima suap. Berkaitan dengan bangsa lain, mereka diajarkan untuk menolong meskipun mereka adalah musuh dan tidak menekan atau menindas orang asing karena bangsa Israel pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Perintah ini diperlukan bagi sebuah bangsa yang baru agar kehidupan mereka menjadi teratur dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Teens, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, atau status sosial lainnya. Setiap manusia di muka bumi ini punya hak yang sama. Karena itu, diskriminasi, penindasan, dan invasi militer yang menghilangkan nyawa tidak boleh terjadi, apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah umat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami untuk membawa damai bagi orang-orang yang di sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang berbeda bangsa dengan kami. Tuhan, biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada dapat menjadi berkat, dapat menjadi pembawa damai sejahtera bagi yang lain. Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.